Ya pemirsa, hari ini genap pekan kedua umat muslim menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang pada intinya mengajarkan manusia untuk menahan diri sekaligus meningkatkan ketakwaan. Berikut kami hadirkan ulasan makna puasa sebulan penuh saat Ramadan untuk Anda bersama cendekiawan muslim Aceh Tengku Akmal Abzal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah kita bisa kembali berjumpa dengan Ramadan kali ini 1446 Hijriah sebagai umat muslim di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Hari ini kita bisa kembali menikmati indahnya Ramadan. Tentu saja Ramadan ini bukan hanya ibadah yang menuntut kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi memang di balik ibadah puasa ini tentu saja banyak sekali hikmah-hikmah yang terkandung. Tidak hanya sebatas ibadah, tapi juga bisa bermanfaat bagi spiritual, sosial, maupun juga bagi kesehatan kita. Lantas, apa saja makna dan hakikat dari ibadah puasa ini? Saya akan membahasnya bersama dengan cendekiawan muslim dari Aceh. Kita samperin langsung, ada Tengku Haji Akmal Abzal, pimpinan Islam, maksud kami pimpinan lembaga Islam Al-Ansar. Assalamualaikum Tengku Akmal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Tengku? Alhamdulillah baik. Tengku, hari ini kita kembali bisa menikmati puasa ya. Alhamdulillah. Mungkin ini menjadi pertanyaan penting juga, walaupun kita hari ini menjalani ibadah puasa. Betul. Tapi tanpa kita sadari banyak mungkin atau untuk menguatkan kembali lagi lah, merefresh lagi pemahaman kita. Kenapa sih umat muslim harus berpuasa, Tengku? Ya, puasa satu kewajiban di bulan Ramadan. Dari 12 bulan di dalam bulan Hijriah. Di mana sejak dari Muharram sampai nanti Zulhijjah, kita selama 1 tahun itu diberi kebebasan oleh Allah. Mengekspresikan keinginan dengan segenap apapun yang manusia punya hasrat. Keinginan, perilaku, dan karakter manusia selama setahun itu disterilkan oleh Allah di saat bulan Ramadan dengan puasa. Maka puasa itu bukan hanya sebatas ritual belaka, yaitu menahan makan, minum, dan hubungan suami istri. Tapi puasa pada hakikat itu adalah bagaimana mengendali diri lewat tidak makan dan tidak minum. Pada diri manusia itu, kan ada itu hadis riwayat Bukhari. Inna fi jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wa hiya qalbu. Ada segumpal darah yang dinamakan hati. Apabila baik hati itu baik karakter manusia, tapi buruk hatinya akan mencerminkan karakter yang tidak terpuji. Maka hati sebagai tempat bersarang keinginan. Manusia punya hasrat untuk menjadi pejabat, penguasa. Manusia punya hasrat untuk menjadi hartawan yang kaya raya. Manusia punya keinginan untuk terhormat dan terpuji. Selama ia memperoleh itu dengan cara-cara yang tepat, halal, dan terpuji, Allah tidak punya larangan. Tapi kalau dia memperoleh itu di luar sikap dan keizinan Allah, maka risikonya adalah yang dia dapatkan itu akan menjadi petaka baginya. Maka puasa di bulan Ramadan ini akan memfilter sifat-sifat jahat yang ada di dalam hatinya. Oke, berarti puasa tidak hanya sebatas menahan haus dan lapar. Betul. Tidak hanya tidak makan dan tidak minum ya. Tapi bagaimana kemudian dari aktivitas puasa ini, dari proses puasa ini juga bisa membentuk mental, kepribadian dan karakter kita. Kita bisa lihat, Al, bagaimana ketika manusia hari ini dengan sifat sombong, serakah, kita bisa melihat di tengah resesi ekonomi, rasionalisasi anggaran yang sedang terjadi besar-besaran di negeri ini, kita mendapatkan personal-personal yang menguras kekayaan alam negeri ini.
manusia-manusia yang dalam kondisi ekonomi tak menentu ini, masih kita lihat dengan pongahnya mereka mengekspresikan keriaan mereka. Seakan-akan ketika orang miskin tak mampu membeli handphone, dia segenap produk yang terbaru dia perlihatkan. Kalau istilah anak muda sekarang flexing, Tengguh, lagi Flexing. populer tuh ya, flexing. Ini kan sesuatu yang keinginan hati yang tak berbatas. Keinginan jiwa yang tak bertepi. Ramadan mengedukasi itu. Nah, Tengguh, jadi betul-betul memang harus tulus secara kesadaran bahwa memang itu ya, Tengguh ya, kesadaran. Ketulusan yang berbaring dengan keikhlasan. Kenapa harus keikhlasan menjadi bahagian terpenting dari puasa? Puasa adalah ibadah khafi, rahasia. Yang tahu hanya pelakunya dengan sang Rabbi. Bahwa seseorang sudah makan siang tapi nampak lemas. Seseorang sudah makan siang tapi nampak dia lelah. Hanya tahu dirinya dengan Allah. Maka puasa yang sedianya ini bukan hanya sebatas menahan lapar dan dahaga. Puasa itu mengedukasi semua pelaku itu untuk jujur dan ikhlas. Orang yang jujur dan ikhlas melaksanakan puasa itulah yang akan mampu melakukan pengendalian dirinya. Sehingga martabatnya, orang yang berpuasa la'allakum tattaqun akan menjadi orang yang bertakwa. Setelah ia berpuasa, dia akan melihat profilnya naik pada martabat makam malaikat yang suci, atau dia karena kegagalan puasanya akan jatuh asfala safilin pada posisi yang rendah, yang lebih hina dia daripada jin dan syaitan. Ya, Tengguh, lalu kemudian bagaimana nih kira-kira kita bisa mengetahui bahwa ada semacam manfaat yang kita rasakan secara jiwa kita ya, secara spiritual. Buat ketika kita menjalani ibadah puasa ini memang betul-betul ada semacam ketenangan, kepuasan diri gitu ya. Itu janji Rasulullah. Puasamu, kamu akan sehat. Orang yang berpuasa itu yang sebelumnya ada kambuh lambung, yang sebelumnya ada gula darah, yang sebelumnya ada stroke dan seterusnya. Banyak orang-orang karena berpuasa itu penyakit-penyakit yang berat sekalipun itu sembuh. Hanya saja keyakinan. Kalau ia berpuasa merasa terbebani, dia tidak akan pernah memperoleh itu. Tapi ketika ia berpuasa berharap pahala dari Allah, bahwa dalam puasa dengan kondisi perut yang lapar serta dahaga itu, dia menengadahkan tangan, ya Allah, terimalah ibadah puasaku, sakitku yang telah lama hinggap di tubuhku, urusanmu untuk engkau angkat. Berarti makanya niat dan juga mindset itu menjadi sangat penting juga dalam sekali. puasa. Betul sekali. Makanya hakikat daripada puasa bukan hanya lapar dan dahaga, tapi bagaimana menyatukan hatinya untuk mendapatkan Allah. Ketika ia memperoleh Allah, Allah akan mentransfer energi positif kepadanya. Energi positif inilah yang membentuk karakter baru pra puasa dengan pasca puasa. Oke. Tengguh, terakhir pesan dari Tengguh kepada masyarakat luas agar puasa kita di tahun ini itu betul-betul memang bisa maksimal gitu, bisa menjadi insan-insan yang bertakwa sesuai dengan tujuan dari puasa itu. Tahun 2025 dalam suasana kepemimpinan baru kita, baik tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten kota, jalanilah dengan penuh keikhlasan dan kejujuran. Hidup dengan sederhana, berbuka puasa dengan sederhana, karena kondisi negeri kita belum baik-baik sekali. Puasa harus mendampingi, melatih diri kita untuk hidup dalam kesederhanaan. Sehingga sifat ria, sifat angkuh, sifat pongah yang ingin memperlihatkan bahwa saya mampu membeli dan memiliki apapun. Dengan puasa, kendali itu semua. Kelak di hari lebaran, engkau akan peroleh takwa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Tengguh Akmal atas kesempatan dan perbincangannya. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, demikian itu tadi ceramah singkat kita bersama dengan Tengku Akmal Absar, cendekiawan Muslim dari Aceh yang juga merupakan pimpinan dari Lembaga Pendidikan Islam Al-Ansar dari Banda Aceh. Al-Hadi Habibi, Fahmi Reza, Metro TV.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.